Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, anak maunya berdiri ini, cuma kalau sudah disiapkan nggak ngormatin dan saya yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KU, Mbak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya. Dan juga di sini ada perwakilan dari Bapak Bupati dan juga ada dari DPRD Komisi 3, yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau-beliau semua ini mendatangkan keberkahan wabil khusus untuk lebih memudahkan daripada terselenggaranya, terbangunnya daripada masjid yang kita namakan Baitul Mukhlasin ini. Mudah-mudahan dengan berkah-berkah orang-orang soleh seperti beliau ini semuanya menjadikan rahmat hidayah datang di tempat ini dan menjadikan wasilah perantara mudahnya terwujudnya masjid Baitul Mukhlasin ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada panitia penanggung jawab daripada pembangunan Masjid Baitul Mukhlasin, yang mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kesabaran oleh Allah, keikhlasan oleh Allah, ketawakalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua apa yang akan dikerjakan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir cuma ingin menyampaikan mungkin dua perkara saja. Yang pertama kepada panitia penyelenggara pembangunan Masjid Baitul Mukhlasin, jangan merasa berat karena ditunjuk menjadi panitia. Saya jadi panitia, anggarannya 4M lagi, kumaha. Yang ada kita harusnya merasa bangga. Kenapa? Karena kita ini yang jadi panitianya, saya yakin itu yang milih langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pegang omongan saya, kalau tidak dipilih sama Allah nggak bakal bertahan lama, orangnya akan pergi dengan sendirinya. Kita di saat menjadi contoh wakil gubernur, membawa surat dari gubernur, bangga karena menjadi wakil gubernur, menjadi wakil presiden, wakil menteri, bangga, senang. Menjadi wakilnya ulama, wakilnya kiai, wakilnya habib, wakilnya ustadz, bangga, senang. Ini kita jadi wakilnya Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa tidak bangga? Senang harusnya. Belum lagi kita berkaca dengan salah satu hadis yang Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan, nanti Bapak di hari kiamat kita akan merasakan, karena kita manusia ini punya 5 alam. Kita sudah mengalami 3 alam. Alam arwah, alam rahim ibu,
Alam dunia ada dua lagi, alam barzah, alam kubur. Setelah kita meninggal dunia, sama namanya alam akhirat. Di saat kita dibangkitkan di alam akhirat, terjadinya hari kiamat, Allah perintahkan malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, ditiupkan trompet yang pertama, terjadi hari kiamat, semuanya hancur. Diperintahkan lagi yang kedua oleh Allah untuk membangkitkan semuanya, dan saat itu namanya hari kebangkitan, dikenal namanya padang mahsyar. Di mahsyar itu, Mbak Bu, Allah sampai sifati seperti ini dalam Al-Quran. Yauma yafilul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'im minhum yauma idin sa'nu yugni, kata Allah. Di hari tersebut, kata Allah, yafilul mar'u min akhi, saudara sama saudara gak mau ketemu, lari. Kenapa? Karena saat itu orang saling menuntut mencari amal kebaikan agar selamat daripada sidangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ummihi wa abi, bapak sama ibu, suami sama istri yang sekarang begitu dekat, di hari tersebut kata Allah jangan harap mereka akan berkumpul. Lari mereka berdua. Wa sahibatihi wa bani, anak gak mau ketemu sama orang tuanya, orang tua gak mau ketemu sama anaknya. Kenapa? Likulli minhum yawma idin sa'nu yugni. Di hari itu orang saling tuntut menuntut. Gak pandang itu suaminya, gak pandang itu istrinya, gak pandang itu orang tua, gak pandang itu saudaranya, gak pandang itu anaknya, dituntut pada saat itu. Ternyata Pak Bu, bukan hanya tuntut menuntut di sana. Kita merasakan matahari sejengkal di atas kepala kita. Ini kita saat ini di Cikahuripan ya. Nah, di Parakan ini matahari ini kira-kira sekian juta kilometer lah. Kita masih panas, apalagi saya nih yang nggak mungkin lepas dari sapu tangan nih, karena saya orangnya cepat keringetan. Maka jangan, Habib kayaknya butuh kipas angin, nggak usah. Karena kebetulan saya memang orangnya cepat keringetan dan katanya orang sehat, insya Allah. Ini jutaan kilometer kita merasa panas yang luar biasa. Bayangkan di padang mahsyar sejengkal di atas kepala kita itu matahari. Para ulama mengatakan ini bukan majas, ini bukan hanya gambaran. Begitu dahsyatnya alam mahsyar, tidak, ini hakiki kata para ulama. Nyata dan kita akan merasakan di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita. Ya salam. Saat itu nggak kebayang Pak Bu, gimana panasnya, gimana mengerikannya hari itu. Sampai para ulama berkata orang yang ada di mahsyar berteriak minta sama oleh Allah, masukkan kami ke neraka, selesaikan adab kami di mahsyar, kami ikhlas untuk di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal neraka jauh lebih dahsyat daripada mahsyar, saking panas dan mengerikannya. Ternyata Pak Bu, nanti di hari kiamat ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan VIP langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan yang di sini agak adem ya. Di sini agak adem. Coba tuh yang lagi kerja-kerja tanya, adem mau panas? Panas. Kenapa? Ini baru naungan yang modelnya seperti ini. Nanti di padang mahsyar Pak Bu, naungannya langsung dari Allah, tidak akan merasakan panas sama sekali di sana. Dan mudah-mudahan itu termasuk kita semua yang hadir pada siang kali ini, insya Allah. Karena Nabi bercerita ada manusia di mahsyar itu matahari keringatnya itu sampai semata kaki. Ada yang keringatnya sampai selutut, ada keringatnya sampai paha. Ada orang berenang karena keringatnya sendiri. Saking dahsyatnya hari pada saat itu. Ternyata Pak Bu, ada 7 manusia yang akan dapat naungan khusus dari Allah, nggak bakal merasakan panas, nggak bakal merasakan tuntut menuntut, nggak, diberikan naungan khusus oleh Allah. Dibangkitkan, dipanggil sama Allah, diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang di hari kiamat akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada saat itu. Siapa di antaranya Pak Bu? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Pikirannya bagaimana masjid ini berjalan, bagaimana masjid ini terbangunkan, bagaimana kegiatan masjid ini terlaksana, bagaimana sholat berjamaah ini banyak yang hadir, bagaimana agar masjid itu menjadi makmur ataupun mushola. Maka yang jadi panitia ini harusnya bangga, senang. Kenapa? Anda paling besar, punya potensi nanti pada mahsyar tidak akan merasakan matahari sejengkal di atas kepala kalian semuanya. Maka harus bangga, senang gitu. Orang berbuat maksiat itu merasa bangga. Kenapa kita menjadi daripada hamba-hamba pilihan Allah yang diangkat jadi panitianya? Kenapa enggak bangga? Harus ada bangga.
bercerita tadi 4M. Tadi saya tuh waktu di dalam ngobrol tuh saya kira 4M itu singkatan apa gitu. Kan kalau di di SPBU ada 3S. Salam, senyum, sapa. Nah, ini barangkali di Maleber di apa tadi lupa. Parakan. Di Parakan 4M ini apa ini? Oh 4M itu 4 miliar katanya. 4 miliar. Saya tadi bilang kalau panitianya sudah down, gimana warganya nggak down gitu lah. Apa maksudnya? Jadi panitia yang semangat. Saya ambil cerita daripada saya punya guru. Saya mondok di Darul Dakwah Bangil Pasuruan, tempat kita punya guru Gures Bahar dulu mondok, Buya Yahya di mondok. Awal-awal mondoknya di sana sebelum berangkat Buya Yahya ke Ahqaf, Hadrumut, Yaman. Gures sebelum berangkat Habib Umar dan Mustafa itu di Darul. Pendiri pertama kali itu namanya Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau itu bangun pondok di desa namanya Raci, Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Desa Raci ini dikenal tempatnya perampok dan kepalanya pun tempatnya di situ. Itu hutan belantara, tidak ada motor masuk sama mobil kecuali motornya hilang, mobilnya hilang, orangnya hilang. Dan itu terkenal, desanya namanya Raci. Cek kalau nggak percaya, Raci. Abu yang bebasan baru mau bangun pondok di sana. Ini ulama-ulama pada geger, beb, nggak ada tempat lain dah. Ini kan tempat kurang baik. Akhirnya beliau selalu mengucapkan dan sering diulang-ulangi juga dengan anak-anak beliau. Beliau katakan makana lillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu yang dibangun niatnya lillah karena Allah, yanmu berkembang, wa yastamir berkesinambungan, nggak bakal putus. Selamat niat kita semuanya karena Allah. Apalagi tadi aku bilang yang bangun Allah. Tapi jangan disalah fungsikan nih kalimat Pak U. Ntar akhirnya nggak ada yang bantu. Kenapa anda membantu? Allah yang membantu. Entah, iya bukan. Anda yang dipilih oleh Allah. Jadi kita sebagai panitia yang tergabung dalam pembangunan Masjid Baitul Mukhlasin ini harus kita pasangkan niat kita semuanya karena Allah. Dan sekarang Pak Bu, Pondok Dalwa, tempat saya mondok itu jadi rujukan orang kalau ingin belajar bahasa Arab. Dalam Alhamdulillah Pondok Al-Faqih Dalwa itu yang dikenal bukan kiainya, bukan habibnya. Coba cek Pondok Dalwa. Yang dikenal bukan Abu Bebasan Baharunnya, maaf, atau Abu Yazen sekarang yang megang, bukan. Tapi Pondok Dalwa yang dikenal apa? Bahasa Arabnya. Bagaimana itu terwujud semuanya? Karena pendirinya selalu mengaitkan semua kegiatan di pondok pesantren lillah, harus karena Allah niatnya. Termasuk bangunan ini nanti dibangun jangan karena pengen megah-megahan. Masjid saya harus paling besar, masjid saya harus paling megah, dananya 4M, nggak bakal jadi gitu kalau kayak gitu. Tapi semua panitia khususnya harus semua yang kita lakukan niatnya sambungkan sama Allah. Karena setiap kebaikan yang kita sambungkan kepada Allah semuanya akan berkembang dan berkesinambungan, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena yang mengatur semuanya adalah Allah. Termasuk yang menggerakkan nanti hamba-hambanya ini untuk membantu masjid ini, itu semuanya adalah Allah. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Allah pilih 4 hambanya, 1M, kelar jadi. Apa repotnya? Tinggal bagaimana sekarang ini panitianya sedang diuji oleh Allah. Makanya tadi Al-Faqih doakan yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal. Orang cari duit untuk kepentingan pribadi sendiri, yang dia meninggal dunia gak bakal dibawa, tapi ditanya di akhirat, itu capek kita mencarinya. Walaupun sekelas Haji Adin, Haji Adin cari duit capek kan ya. Oh, standby di warung pagi, siang, sore capek. Coba tanya beliau, kalau milih tidur enak mana Pak? Tidur kan? Tidur cuma wayahna kalau bahasa Sundanya itu. Mau nggak mau sudah. Capek ini kita cari akhirat di sini. Maka harus sambungkan semuanya kepada Allah. Ya, jadi panitia tidak usah terlalu kepikiran. Kita punya niat sambungan sama Allah. Kita sudah punya niat baik, wujudkan dengan semangat. Kemudian pesan Al-Faqih yang terakhir, tadi panitianya sudah kepada warga yang ada di desa ini, di tempat ini. Ya. Ini masjid dibangun di tempat kita ini kenapa? Karena Anda ingin dipilih oleh Allah untuk menjadi pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Al-Faqih ingatkan dari hadis Nabi sabdakan, harta yang akan jadi milik kita itu yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan. Bapak ibu saat ini punya uang berapa? 100.000, 1 juta, 10 juta, 1 juta, 1M, 10M, sampai 1 triliun. Meninggal dunia itu semua jadi waris.
Saya nggak tahu kalau di tempat ini nih, ada ndak ibu-ibu pernah dengar ada ibu meninggal dunia punya emas 30 kilo, emas 30 kilonya dimasukkan ke kuburan? Ada. Kalau ada diambil sama anaknya itu. Kenapa? Hak ahli warisnya. Mama dalam fikih pun dibahas, kalau ada seorang bapak, seorang ibu meninggal dunia punya gigi emas ini berharga. Ahli warisnya pengen ngambil, dicabut itu boleh. Kalau tega ahli warisnya itu. Ini bicara fikih ya, cara hukum. Kenapa? Karena semuanya akan jadi ahli waris. Tapi Pak Bu yang jadi milik kita, kata Nabi, yang kita sedekahkan. Al-Faqih ingat Habib Thohir Tegal Al-Kaf almarhum yang dari Tegal. Ini juga beliau penulis di Kuningan. Beliau berkata, manusia yang paling bahagia setelah dia meninggal dunia adalah manusia yang di masa hidupnya menginvestasikan hartanya untuk kepentingan akhiratnya, bukan dunianya. Sekarang saya yakin Bapak Ibu punya investasi dunia, ada naruh saham di sini, buka ini, buka itu. Coba Bapak Ibu pikirkan, saya sudah punya belum investasi akhirat? Sehingga nanti saya meninggal dunia, saya yang sudah tidak bisa ibadah, tapi amal saya nggak pernah putus. Apa itu? Investasi akhirat. Di antaranya apa? Masjid Baitul Mukhlasin. Maka Bapak Ibu berlomba-lomba, punya uang berapa kasih. Punya uang berapa kasih, yakin Pak Bu, nanti Bapak Ibu meninggal dunia akan tahu apa arti 1000 yang diberikan ke Masjid Baitul Mukhlasin. Apa arti 2000, 5000, 10000, 100.000, 1 juta, 2 juta diberikan ke masjid ini. Nanti kelak di padang mahsyar, nanti di alam kubur kita akan merasakannya. Ada yang bilang, Beb, saya tapi perasaan ngasih nyumbang 10.000 nggak kerasa. Kalau Bapak Ibu bilang sama saya, butuh jawaban. Saya jawab, Bapak Ibu nyumbang 10.000, mati dulu. Setelah mati, meninggal, nanti datang ke sini. Betul tidak yang saya ucapkan? Akan menjadi amal jariah. Kalau ternyata betul, ibu dikasih izin oleh Allah, setelah meninggal boleh ke dunia, datang ke tempatnya. Beliau-beliau semuanya jangan datang ke rumah saya, jangan. Betul enggak yang saya ucapkan? Karena ini Nabi yang menyampaikan. Sehingga Bapak Ibu sekarang ini sedang diuji oleh Allah. Karena berjuang paling berat itu Bapak, berjuang dengan harta. Berat, jangankan ibu, ustadz, ulama pun berat kalau sudah masalah duitin. Yang paling tahu dalil siapa? Ustadz. Cuma kadang ustadz nyumbangnya kalah sama orang kampung gitu. Termasuk yang ngomong mungkin pada siang kali ini. Karena Allah sudah singgung, wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta, baru dengan nyawa. Kenapa harta dulu? Kata ahli tafsir mengatakan karena berjuang dengan harta itu lebih berat, sehingga Allah utamakan. Orang nyumbang dengan tenaga, semangat. Orang nyumbang dengan apa itu semangat. Tapi kalau sudah disinggung masalah ini, oh hati-hati, sensitif ini. Oleh karenanya saat ini kita sekarang diuji oleh Allah, kira-kira kita bisa tidak menjadi pejuang Allah, pejuang Rasulullah dengan harta yang akan jadi milik kita di akhirat. Maka yuk kita pada saat ini harus merasa memiliki masjid ini adalah milik kita bersama. Sehingga awali dengan diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain. Termasuk mama, bapak ibu ada yang bilang, Beb saya nyumbang cuma nggak besar. Atau bahkan ada yang bilang, Beb kayaknya saya belum bisa nyumbang. Jangan pernah bilang saya tidak bisa, tidak ada itu rumus dalam agama kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Nabi pernah di saat di majelis ta'lim ada sahabat datang berkata, wahai Rasul, saya sudah 3 hari 3 malam gak makan. Nabi tanya dengan istrinya Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan? Tidak ada wahai Rasul. 1 biji kurma saja di rumah kita gak ada. Nabi bilang apa? Maaf saya gak punya, maaf saya gak bisa. Nabi gak bilang gitu. Nabi bangun dari tempat duduknya di majelisnya, Nabi berkata, wahai sahabatku, siapa yang bisa membantu orang ini, berilah dia makan, maka dia akan dapatkan pahala. Ada seorang sahabat Nabi, ya Rasul, saya memberikan makan dia pada saat ini. Para ulama berkata, apa? Kalau ada orang minta tolong sama kita, kita nggak bisa, jangan bilang saya nggak bisa tolong, tapi arahkan kepada siapa dia bisa minta tolong. Termasuk untuk pembangunan masjid ini, Pak Bu. Mungkin kita tidak bisa bantu besar, tapi kita punya keluarga ini. Saya yakin kalau setiap satu orang fokus dengan keluarganya masing-masing, nggak lama, jangankan setahun, 8 bulan sudah selesai ini masjid. Kalau kitanya semuanya merasa memiliki, saya yakin setiap orang tuh punya keluarga. 7 keluarga, 6-nya miskin, 1-nya menonjol dia. Apalagi untuk masalah sodako, gerakan. Mungkin nanti kalimatnya minta sama beliau-beliau semuanya, apa kata-kata yang enak, kita dikirim. Barangkali mau infak, sodako jariahnya silakan. Bayangkan satu orang punya 3 keluarga, 3-3-nya nyumbang. Dari 3 itu dia punya anak berapa? Makanya saya bilang fokus dengan diri masing-masing, gak usah ke orang lain.
Kita bisa berapa? Nyumbang. Kemudian keluarga kita ada berapa? Infokan semuanya. Kemudian ada enggak keluarga dari istri? Ada. Infokan semuanya. Saya yakin kalau semuanya perhatian, semuanya berjuang, di awal dengan dirinya sendiri yang sangat antusias untuk masjid ini terbangun, maka saya yakin 8 bulan pun sudah selesai, nggak usah nunggu sampai 1 tahun. Asalkan semuanya merasa memiliki semangat untuk bisa mewujudkan tempat ini. Yang terakhir, kepada para tukang, para bapak ini yang sedang angkat semen, lagi kerja di sana. Bapak kerja semuanya niatnya harus karena Kenapa? Kalau kita niatnya karena Allah, nanti bapak setiap keringatnya itu ada hitungannya di akhirat di hadapan Allah. Maaf sekali lagi, ada yang mungkin ikhlas, ada yang mungkin dibayar. Ada yang ngomong, oh dia mah semangatnya dibayar, dia mah tukang. Saya mah enggak, ya wajar lah saya kurang ikhlas. Sehingga jamnya jam fleksibel namanya. Kalau yang tukang mah jam 7 masuk, duhur selesai, sholat duhur selesai, istirahat jam 1 lanjut lagi. Mereka mah dibayar, saya mah orang yang ikhlas. Wajar kalau yang kerja itu. Ingat wahai para tukang, Anda saat ini menjadi tukangnya Allah, membangun rumahnya Allah. Nabi mengingatkan berapa banyak orang yang mencari dunia cuma karena niatnya disambungkan dengan akhirat, berubah menjadi amal kebaikan. Mungkin bapak tukang dikasih bayaran setiap seminggu sekali, atau hari Kamis atau hari Jumat. Biasanya hari Kamis ya, karena saya punya majelis juga lagi bangun. Sama biasanya Kamis itu bayaran sudah. Tukang kalau sudah hari Kamis itu senyum-senyum. Kalau hari Senin itu masih cemerut. Kalau udah Kamis itu semeringah semuanya. Niatkan, mau itu yang dibayar atau yang tidak dibayar, niatkan semuanya karena Allah. Kenapa? Nanti setiap keringatnya ada hitungannya. Seorang suami kerja mencari uang untuk istri dan anaknya, setiap keringatnya ada hitungannya di akhirat. Maka Pak tukang juga sama, saat ini kerja, ada yang digaji, ada yang tidak. Tapi yang digaji pun di saat niatnya karena Allah, nanti setiap keringatnya ada amal jariyahnya. Ya, para bapak, para tukang, ataupun nanti yang membantu, yang tidak dibayar, yang ikhlas karena Allah, semuanya niatkan karena Allah. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada pahalanya selama kita niatnya karena Allah. Termasuk kita mencari dunia, niatnya karena Allah, maka tetap itu ada hitungannya di hari kiamat. Nah, pas nih bawa-bawanya lagi pada duduk nih, ya. Bawa tukang ya, niatnya harus karena Allah. Baik para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Ini doanya jangan saya. Borongan nih. Saya juga kaget tiba-tiba. Saya tahunya tadi tuh ngetakan batu aja, kok tiba-tiba ada ceramahnya. Ala kulli hal. Kalau buat borongan dunia aja kita semangat ya, pemborong-pemborong nih. Apalagi borongan akhirat, semangat dong. Nah, kita berdoa bersama-sama dengan doa niatan, mudah-mudahan masjid ini bisa cepat jadi, cepat selesai di luar jangkauan kita. Tadi setahun, mudah-mudahan